penegakan hukum serasa tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka dualisme komando dan mengganggu prinsip single command system. Pelanggaran konstitusi, norma baru ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 1 ayat 3 tentang negara hukum, pasal 28 ayat 1 tentang kepastian hukum, dan pasal 28D ayat 3 tentang kesetaraan di hadapan hukum. Ancaman keamanan nasional, norma ini berpotensi mengancam keamanan nasional, netralitas Polri, dan integritas kelembagaan negara. Rekomendasi, mohon Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan frasa ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menjaga integritas sistem ketatanegaraan. Demikian, terima kasih. Untuk mungkin sedikit Pak tentang hari ini kehadirannya di Mahkamah Konstitusi sendiri untuk menjadi ahli, saksi ahli seperti apa Pak? Ya, jadi saya diminta untuk menjadi ahli dalam menjelaskan tentang status dari penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Polri. Seperti diketahui bahwa pasal 28 ayat 3 itu membatasi Polri, bahwa Polri, anggota Polri aktif itu tidak boleh menduduki ASN. Menjadi ASN itu harus alih status, harus keluar dari Polri. Nah, tetapi karena ada penjelasan, di penjelasan ini muncul celah bahwa anggota Polri aktif dapat menempati jabatan di luar struktur tanpa alih status. Jadi permasalahan di sini, penjelasan membuat norma baru. Batang tubuh pasal menjelaskan bahwa Polri harus alih status. Tapi penjelasan membuka kemungkinan bisa tanpa alih status. Sehingga lahirlah 4.351 anggota Polri aktif dengan menggunakan manfaat dari penjelasan itu tadi. Nah, sehingga dengan adanya ini apa yang terjadi? Ini adalah satu ketidaknetralan. 4.351 ini pasti anggota Polri aktif yang akan membela lembaga kementerian di mana mereka berada, sehingga pasti mereka tidak akan netral. Ini akan merusak nama Polri aktif yang ada di struktur. Itu yang pertama. Yang kedua, akibatnya apa? 4.351 orang sipil ini terlempar, harus diisi oleh Polri. Jadi ada di sana ketidaksamaan ya di situ. Nah, baru yang ketiga, tadi sudah netral, tidak sama. Nah, yang keempat, ini Polri dididik dengan satu, tugasnya hanya menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan melaksanakan penegakan hukum. Itu desainnya. Kemudian ketika secara ini dia betul-betul masih aktif diletakkan di lembaga kementerian, misalkan kalau Kementerian Kehutanan, bagaimana ini? Tidak di situ tidak ada kompetensinya bertentangan dengan kompetensi Polri aktif bertentangan dengan kompetensi lembaga kementerian yang diduduki atau yang mereka ditempatkan. Itu masalahnya. Oke. Tadi di sini juga sempat didengar dari Pak ada kesenjangan juga antara TNI dan Polri ya. Sebenarnya begini, itu bedanya. TNI sama dengan Polri, dilarang menempati posisi di luar struktur tanpa alih status. Itu dulu sama. Tetapi TNI ada pasal selanjutnya mengatur, kamu boleh tidak alih status di 10 lembaga kementerian saja, itu saja. Sedangkan Polri tidak ada aturan itu. Makanya ketika hakim tanya tadi, apa mungkin? Ya mungkin aja. Tapi penempatan di luar struktur itu harus diatur oleh undang-undang, bukan diatur oleh penjelasan. Itu masalahnya. Untuk penempatan ASN sendiri dari Polri itu sudah dari tahun berapa sih kalau boleh tahu? Kalau saya lihat luar yang paling banyak itu setelah Pak Jokowi.
Karena saya betul-betul ketika Pak SBY saya masih menjabat, saya menjaga benar-benar TNI tidak boleh keluar dari struktur tanpa alih status. Dan ada anak buah saya yang keluar dari alih status, dia keluar menjadi Dirjen PSDKP, Laksda Eko Jalmo, tapi dia alih status. Ada juga tentara masuk ke Dirjen Kupla, alih setelah SBY ke sini, begitu Pak Jokowi mulai ini seakan-akan dilanggar. Bagi tentara apa? Bakamla sampai hari ini masih berapa ribu itu Bakamla itu. Itu tidak alih status, padahal dia berada di luar dari 10 lembaga yang diizinkan masih berstatus militer. Itu kalau untuk di TNI. Kalau di Polri ya tadi 4.300 yang tercatat resmi yang saya tahu. Jadi dua-dua saat ini Polri dan TNI dua-duanya saat ini melanggar pasal yang satu melanggar pasal 28 ayat 3, yang satu melanggar pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI. Begitu. Berarti memang harus dikembalikan pada undang-undang yang sebelumnya Pak ya? Ya, kita ini kan pasal 1 Undang-Undang Dasar bilang negara, ini negara hukum. Kalau negara hukum semua harus wajib patuh dan taat kepada hukum. Bagaimana aturan undang-undang berbunyi, begitulah yang harus dilakukan. Tidak ada orang yang lebih hebat dari undang-undang. Panglima kita bilang, Panglima itu adalah undang-undang, laksanakan itu. Gitu.